Oke, selamat malam teman-teman. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Your Say Class X Siaga. Nah, sebelumnya pertama-tama karena tak kenal maka tak sayang, aku mau perkenalan dulu nih. Kenalkan nama aku Sinara selaku host dalam acara Your Say Class pada malam hari ini. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu kali ya hari ini kita tuh mau bahas apa sih? Mungkin teman-teman udah bisa lihat dari poster-poster yang udah di-post dari Instagramnya Yorsay. Hari ini kita akan membahas satu tema yang pastinya relevan banget sama kesehatan mental, yaitu judulnya Psychological First, Psychological Aid, yaitu Psychological Aid, Heal Your Heart Wound. Nah, agak ribet ya emang aku sorry banget nih agak kurang bahasa Inggris, cuman mungkin teman-teman bisa baca dari posternya Yorsay, yaitu Psychological Aid, Heal Your Heart Wound. Nah, mungkin kita beralih dulu nih teman-teman. Aku mau bacain tentang peraturan kita dalam webinar hari ini. Yang pertama, untuk webinar hari ini tuh sebenarnya santai aja ya teman-teman. Teman-teman boleh nih sambil makan, sambil minum, sambil tiduran di kamarnya atau dimanapun teman-teman berada hari ini. Tapi aku mohon banget untuk teman-teman bisa mendengarkan dari awal sampai akhir dan mengaktifkan kamera buat teman-teman yang device-nya tidak terkendala ya teman-teman. Jadi boleh banget nih teman-teman, ayo kita nyalain kameranya. Lalu yang kedua teman-teman diharapkan untuk menonaktifkan mikrofonnya dan nanti di saat sesi tanya jawab kalau sudah dipersilakan boleh banget nanti diaktifin kembali mikrofonnya. Lalu teman-teman yang terakhir, aku harap teman-teman bisa berpartisipasi secara aktif dan menjaga ketenangan dan juga menjaga seluruh acara ini dari awal sampai akhir dengan lancar. Oleh karena itu, untuk kenyamanan kita bersama, aku harap teman-teman bisa mengikuti acara ini dengan baik dari awal sampai akhir dan mengikuti peraturan-peraturan yang tadi aku tanya. Nah, teman-teman, mungkin tadi kan aku udah nyebutin nih judul acara ini yang tadi mungkin aku sempat belibet di awal yaitu Psychological Aid Heal Your Heart Wound. Oke, tentang psychological aid nih teman-teman. Mungkin karena ini udah malam, biar teman-teman pada nggak ngantuk, aku mau tanya-tanya sedikit nih, sekalian mau nge-spill apa sih yang bakal kita omongin pada malam hari ini. Nah, mungkin aku mau ngajak teman-teman tebak-tebakan sedikit kali ya. Coba, aku mau share screen satu foto. Bentar ya, teman-teman. Nih, aku punya satu foto. Coba nanti teman-teman bantu jawab. Itu tuh apa sih di benak teman-teman? Nah, udah terlihat belum nih teman-teman? Fotonya tuh apa nih? Nah, ini udah aku share screen ya. Mungkin boleh nih teman-teman tulis di kolom chat apa sih yang terfikirkan sama teman-teman pas lihat foto ini. Boleh banget. Psikolog. Oke, ada lagi nggak? Foto ini tuh apa sih yang pas teman-teman lihat? Foto ini tuh apa? Medkit. Oke. Ada lagi nggak teman-teman? Ini foto apa sih? Ada kotak, ada obat-obatan, ada pil, ada suntikan. Oke, banyak nih yang menjawab. Ada P3K, first aid, obat penenang. Oke, ada lagi nggak nih? Masih aku tungguin jawabannya teman-teman semua. Oke, ini bener banget. Aku mau stop share dulu. Nah, dari foto tadi teman-teman udah banyak banget ya jawabannya dan beragam. Nah, bener banget. Dan itu tuh semua jawaban teman-teman gak ada yang salah, itu benar semua. Dan menurut aku yang paling sesuai itu yaitu P3K. Nah, P3K itu untuk apa sih, teman-teman? Kalian tahu nggak? P3K itu P3K itu kan singkatan dari pertolongan pertama pada kesehatan. Teman-teman ada yang tahu nggak? P3K itu untuk apa sih? Tadi udah ada yang jawab sih untuk medkit ya, untuk medical kit, untuk penenang. Nah, mungkin hubungannya foto tadi yang aku tampilin sama judul kita hari ini yaitu Psychological Aid adalah yaitu tadi kan aku udah nampilin fotonya ya. Itu kan merupakan pertolongan pertama untuk kesehatan fisik. Nah, di sini
Di webinar ini kita akan membahas tentang pertolongan untuk kesehatan mental. Kenapa? Kenapa sih kesehatan mental tuh kok butuh pertolongan? Ya karena yang harus dijaga itu kan seperti yang kita ketahui, yang harus dijaga kan pasti bukan hanya kesehatan fisik aja ya teman-teman. Kesehatan mental itu juga perlu banget dijaga karena harus seimbang, fisik dan mental tuh sama-sama harus sehat. Makanya kenapa kalau misalkan mentalnya itu lagi tidak baik-baik aja, itu tuh butuh pertolongan. Nah, itu yang akan kita bahas. Mungkin teman-teman udah mulai ada yang bertanya-tanya, hah, gimana sih caranya? Yang aku tahu kan selama ini cuma ada psychological. Yang selama ini aku tahu cuma ada first aid atau med kit yang dari teman-teman. Nah, aku belum tahu nih psychological aid-nya kayak gimana. Nah, itulah yang akan kita bahas di acara webinar malam hari ini. Di acara webinar malam hari ini, kita akan membahas tentang gimana sih teknik psychological aid yang tadi udah aku spill sedikit. Terus gimana sih cara mempraktekannya untuk diri sendiri dan orang lain. Dan juga fungsi-fungsi, manfaat, serta gimana sih cara mengatasi stres dan untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Mungkin segitu dulu ya teman-teman yang bisa aku spill. Aku harap teman-teman makin penasaran dan makin gak sabar setelah aku spill-spill materi kita hari ini. Dan teman-teman nanti teman-teman juga akan mendapatkan e-certificate. Jadi jangan lupa nanti untuk mengisi form kehadiran di kolom chat dan nanti bakal ada bukti webinar. Jadi teman-teman jangan lupa nanti di SS webinar hari ini untuk mengisi form kehadiran. Dan teman-teman, tadi aku juga udah menyebutkan ya bahwa hari ini adalah Your Say Class X Siaga. Jadi malam hari ini, Your Say berkolaborasi dengan Siaga, yaitu salah satu organisasi di Indonesia yang bergerak di bidang platform digital pengembangan individu, khususnya dalam pengembangan karir dan mental. Siaga ini memiliki layanan konseling karir, tes kepribadian, tes IQ, tes bakat minat, review CV, dan konseling psikologi. Jadi buat teman-teman nih, misalkan ada yang tertarik sama layanan konseling, tes kepribadian, tes IQ, bakat minat, review CV, dan lain-lain, teman-teman langsung aja kepoin di Instagramnya @psiaga_id itu. Jangan lupa ya teman-teman dicek. Dan yang pastinya, yang terpenting dalam acara hari ini, kita akan membahas materinya. Pasti aku di sini gak sendirian, karena aku udah ditemenin sama narasumber yang pastinya profesional di bidangnya ya, teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah lihat nih dari poster kita, siapa sih webinar hari ini narasumbernya. Nah, mungkin teman-teman udah bisa lihat nih, kakaknya udah on cam. Di sini ada Kak Desnita Zagoto, SPS, MPSI PTHC, psikolog, seorang psychological dan hypnotherapist. Gitu. Mungkin kita sapa-sapa dulu ya kali ya narasumber kita hari ini. Halo Kak Desnita. Halo, selamat malam. Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Luar biasa, baik. Oke, luar biasa nih. Aku yakin teman-teman di sini juga kabarnya baik ya. Semoga kita semua berharap teman-teman di sini kabarnya baik dan aku yakin teman-teman udah pada nggak sabar sama topik kita hari ini. Nah, gimana nih Kak? Topik kita hari ini penjelasan aku tadi udah bener belum sih Kak? Spill-spillan aku, kita bakal ngebahas itu nggak sih Kak? Benar, kita akan bahas yang itu. Udah. Oke, mungkin Kak Desnita mau nyapa-nyapa dulu nggak nih teman-teman di sini sebelum mulai? Nanti aja kali ya sekalian. Oke, sekalian mulai ya, Kak. Oke, Kak. Kayaknya narasumber kita juga udah nggak sabar nih untuk ngasih materi kita hari ini. Jadi, kepada narasumber kita, Kak Desnita, waktu dan tempat, aku persilakan. Oke, selamat malam semuanya. Ini kebanyakan mahasiswa atau sudah bekerja atau seperti apa ini kegiatannya? Mahasiswa atau udah bekerja? Mahasiswa. Oke. Oh, kebanyakan mahasiswa ya. Kira-kira kenapa sih kalian daftar pengen ikut webinar malam hari ini? Apa nih alasannya? Biar nanti kita tahu, saya tahu kita akan mengarah kemana pembahasannya. Ada yang mau share?
bisa langsung ini aja ya, eh, on mic aja nggak apa-apa. Nambah ilmu, oke. Ada yang mungkin lagi merasa kayaknya aku butuh untuk secara psikologis kayaknya aku sedang membutuhkan deh gitu. Nanti bisa sharing supaya bisa nambah wawasan. Oke, buat manajemen stres. Oh, dan bermanfaat buat orang sekitar juga. Oke. Apalagi? Ini nggak ada yang mau on mic. Seru Kak mengenal mental health. Pengen nambah wawasan, pengen lebih tahu. Oke, bagus. Semoga ya nanti materi kita malam ini bisa menjawab apa yang kalian lagi magang. Semangat loh ya yang lagi magang. Em, Semoga materi hari ini bisa sesuai dengan ekspektasi kalian. Tapi kalau seandainya pun tidak, kalau ada pertanyaan yang ada di kepala kalian sekarang dan belum terjawab saat materi nanti saya sampaikan, kalian boleh ya untuk share, untuk bertanya langsung aja. Nah, sebelumnya saya akan kasih free counseling untuk peserta beberapa peserta terpilih, tapi dengan syarat yang pertama on cam selama kegiatan berlangsung dan interaktif juga. Itu konseling dan tes kepribadian. Oke, satu untuk konseling, satu untuk tes kepribadian. Tapi syaratnya harus yang on cam selama kita Zoom pada malam hari ini. Ditunggu loh on camnya dan interaktif pada malam hari ini. On camnya bukan dengan stiker ya, tapi real seperti saya ini. Oke, jadi tidak masuk kategori kalau on camnya itu tuh pakai stiker-stiker lucu-lucu. Gitu ya. Ya, kita mungkin boleh langsung sambil nanti menunggu teman-teman yang lain. Oke, apakah ini terlihat? Kebaca nggak ya ini kira-kira sama teman-teman semuanya? Kebaca nggak PPT-nya? Kalau nggak kebaca mungkin, oh kebaca ya? Oh saya yang berarti matanya udah minus. Oke, um, wait. Oke, sebentar di saya nggak kebaca. Oke, nggak kebaca. Oke, hari ini saya mendapatkan, bukan hari ini, beberapa hari lalu saya mendapatkan informasi permintaan untuk membawakan materi tentang Heal Your Heart Wound. Nah, tadi saya belum perkenalan ya. Saya Desnita, em, saya psikolog, saya hipnoterapis juga sekaligus trainer. Aktifnya atau saya prakteknya di Jakarta, di Cinere lebih tepatnya kalau ada orang Jakarta, deket dari Cinere. Sorry, Cinere itu bukan Jakarta ya, dia Depok tapi perbatasan. Jadi kalau ada orang yang tanya, tinggalnya di mana? Di Depok. Di mananya? Cinere loh, bukannya Cinere Jakarta. Jadi ini tempat tinggal saya ini masih jadi kontroversial di kalangan orang-orang yang di sini ya. Kayak ah jadi kalau misalnya ada yang mau konseling, mau butuh untuk tes dan segala macam, boleh ke tempat praktek saya di Cinere. Gitu. Nah, kita langsung aja ke materinya ya tadi ya. Boleh di-share untuk materinya? Oke, sebentar ya Kak, mau di-share ulang yang biasa. Oke. Mungkin teman-teman sambil menunggu di share screen lagi, ayo nih teman-teman boleh on cam. Lumayan kan tadi bisa dapat free counseling dan juga free tes kepribadian tuh. Kapan lagi gratis loh teman-teman. Ayo ayo. Boleh nih langsung on cam aja, on cam. Nyalain kameranya terus jangan lupa nanti tanya-tanya. Terus kalau kakaknya nanya dijawab. Kita interaktif ya teman-teman biar nanti lumayan kan tuh dapat free tes counseling dan juga free tes kepribadian.
Oke, mungkin karena udah bisa di-share screen, aku serahkan kembali ke Kak Desnita. Oke, aku request remote controlnya ya. Oke. Tadi udah perkenalannya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang mental health dan pertama-pertama nih, ini kenapa belum bisa digeser ya sama saya nih? Tolong di-admit dulu untuk remote controlnya. Oh ya udah, dari operator aja ya. Boleh di scroll ke bawah. Oke. Sekarang saya mau tanya nih teman-teman, kalian apa sih yang diketahui tentang yang namanya kesehatan mental? Ini kan kesehatan mental ini sudah banyak di apa ya namanya? Di warawiri ya, kesehatan jiwa itu artinya. Udah warawiri di sosial media. Nah, sekarang kira-kira apa nih yang kalian ketahui tentang kesehatan mental? Kesehatan jiwa, ini cuma Siskai aja. Apalagi, apa yang teman-teman tahu tentang kesehatan mental? Mengontrol emosi, oke. Secara sehat secara jasmani dan jiwa, mampu berkembang dengan baik, oke. Lagi, ditunggu, ditunggu. Kondisi psikologis dan emosional seseorang. Oke, kondisinya apa nih? Kondisinya oke or not oke. Apalagi? Kak, Oke, sambil sambil nunggu teman-teman jawab, aku mau ngabarin juga ya Kak. Ini untuk remote controlnya udah di accept. oke. Tapi kayaknya tetap nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, dibantu aja ya. Tetap nggak bisa. Oke, kita lanjut ya. Boleh next dulu. Oke, kita bahas dulu nih definisinya dari WHO. Kesehatan mental itu adalah kesejahteraan mental yang memampukan seseorang mengatasi tekanan hidup. Jadi kesehatan mental itu bukan sesuatu yang oh dia selalu sehat gitu, enggak. Tapi dia memiliki kesejahteraan mental dan memampukan seseorang tersebut mengatasi tekanan hidup. Bukan berarti waktu ada tekanan hidup dia baik-baik aja, enggak. Tapi dia bisa mengatasinya. Lalu ia bisa memahami tentang dirinya. Jadi kalau teman-teman ditanya udah bisa belum memahami diri sendiri? Kalau belum berarti belum sehat mental ya. Nah, ini memahami tentang dirinya berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki, mampu belajar dengan baik dan berkontribusi dalam komunitasnya. Berkontribusi dalam komunitas ini bisa berperan aktif dan berfungsi di dalam kalau kamu mahasiswa ya berarti di lingkungan kamu kuliah. Kalau kamu bekerja berarti di tempat kamu bekerja. Kamu punya peran dan kamu berfungsi tidak hanya sebagai penonton aja. Gitu. Oke, next. Itu kalau dari WHO. Nah, sekarang kapan sih kesehatan mental ini terganggu? Kesehatan mental ini terganggu yang pertama ya. Kita bahas satu-satu. Ketika ideal self tidak sesuai dengan real self-nya. Ketika kehidupan yang kita inginkan, kehidupan ideal yang ada di kepalanya kita, itu tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Itu bisa jadi salah satu penyebab kesehatan mental kita terganggu kalau kita tidak bisa mengatasinya. Nah, kemudian, kurangnya keterampilan dalam mengontrol pikiran sehingga berdampak pada perasaan dan perilaku. Jadi, udah tahu real self-nya,
atau kenyataan yang kita hadapin itu tidak sesuai dengan ekspektasinya kita, dan kita tidak mampu mengontrol pikiran kita terhadap situasi yang kita alami tersebut, sehingga mengganggu perasaan kita, mengganggu perilakunya kita. Lalu membiarkan diri tetap berada pada situasi stressful dalam jangka waktu yang lama. Banyak nih orang, biasanya klien yang datang ya ke psikolog itu ketika mereka udah dalam kondisi yang udah berat gitu. Jarang yang Pak, aku mau mau ini dong konsul buat ya buat menjaga kesehatan mental aja gitu. Mencegah, tapi ada sih beberapa, tapi kebanyakan ke psikolog itu saat sudah bisa dikatakan tuh saat sudah kondisinya sudah berat. Jadi sudah bukan pencegahan lagi, tapi pengobatan. Nah, dan kita sama-sama tahu ya bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau mengobati ini jauh lebih sulit diatasi daripada kalau kita mencegah dari awal. Nah, yang akan kita bahas malam hari ini itu sebenarnya fokusnya untuk mencegahnya. Mencegahnya apa sih yang perlu kita lakukan? Apa sih yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita pelajari untuk mencegah hal-hal di depan sana, karena kan kehidupan itu akan terus ada aja ya permasalahan yang kita hadapi. Kemampuan setiap orang dalam menghadapi tekanan itu tuh berbeda-beda. Setiap orang kita nggak bisa membandingkan antara si A sama si B. Misalnya sama si A sama si B mengalami eh, kondisi-kondisi misalnya diselingkuhin gitu ya contohnya. Si A sama si B ini diselingkuhin. Si A ini bener-bener depresi berat gara-gara dia dihianatin. Si B, dianya ini biasa aja. Justru waktu diselingkuhin, dia tiba-tiba 1 minggu kemudian, dia udah deket sama orang lain. Biasa aja dianya. Nah, ini kenapa bisa ada perbedaan antara orang-orang ini? Ya karena mereka punya jenis kepribadian yang beda. Mereka hidup dan tumbuh dari lingkungan yang berbeda juga. Jadi kita nggak bisa membandingkan antara respon satu orang dengan yang lainnya. Salah banget kalau seandainya kita, aku aja bisa, masa kamu nggak bisa? Atau si ini aja bisa, masa kamu nggak bisa? Nah itu adalah hal yang totally salah untuk dilakukan ataupun untuk dipikirkan. Nah, jadi untuk teman-teman kita semuanya, kita akan belajar fokus malam hari ini gimana sih untuk menjaga supaya tidak sampai di tahap kita sudah berat gitu. Karena jangan sampai ya kalau misalnya karena mindset orang-orang tuh datang ke psikolog tuh kalau udah pengobatan aja, kalau udah parah aja, jadi jauh lebih sulit. Saya cukup banyak punya klien yang datang tuh mereka udah di tahap sampai self harm, mereka udah sampai di tahap harus berteriak saat marah, mereka sudah sampai di tahap menyakiti orang lain, menyakiti diri mereka sendiri. Nah, ini itu tuh nggak tiba-tiba muncul, itu ada tanda-tandanya dari awal, tapi itu tidak disadari oleh orang tersebut, sehingga tiba-tiba dia baru merasa, kok aku melakukan self harm ya, kok aku berpikir untuk mengakhiri hidupku ya. Nah, ini kan udah malah jadinya udah lebih parah begitu. Next. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Untuk melakukannya ada yang namanya pikiran yang perlu dikontrol. Kenapa kita butuh mengontrol pikiran? Karena semua yang ada yang kita alami, semua yang ada di kepalanya kita, semua yang apa yang kita lakukan, itu pusatnya ada di pikiran. Semuanya apa yang kita lakukan, kita bisa jadi merasakan emosi tertentu, yaitu semua ada di pikiran. Boleh di zoom dikit nggak ini? Saya nggak kelihatan. Zoom dikit aja ya. Nah, cognitive triangle ini ada thoughts, ada behaviors, ada feeling. Jadi ini saling berkaitan sebenarnya. Ada pikiran, ada perilaku, ada perasaan, ini saling berkaitan. Jadi di sini segitiga kognitif ini menggambarkan hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Ini berarti jika kita mengubah pikiran, akan mengubah emosinya kita di sini. Kalau kita mengubah emosi, maka akan mengubah tindakannya kita. Apa yang kita pikirkan ini akan mempengaruhi bagaimana kita merasakan. Kalau misalnya kita berpikir bahwa kayaknya aku nggak bisa deh untuk mengerjakan tugas yang ini. Jadi muncul kan perasaan cemas, takut. Nah, itu dia mempengaruhi. Kemudian saat dari pikiran kita udah negatif,
jadinya emosinya juga negatif, yang kita lakukan pun jadinya negatif. Akhirnya udah nyerah duluan sebelum mencoba karena udah takut duluan gitu. Jadi em, ini saling-saling mempengaruhi. Boleh next lagi, scroll ke bawah. Oke, ini agak banyak satu persatu ya. Oke, di zoom dikit satu-satu. Oke. Yang pertama, ya segitu aja. Jika Anda mulai berpikir dengan cara berbeda, itu dapat mengubah perasaan Anda dan apa yang Anda lakukan. Ini karena pikiran kita bisa mengubah perasaan kita. Contoh ya, ya tadinya kita berpikir bahwa kita tidak bisa, lalu kita mengubah nih si pikirannya. Oke, aku nggak bisa, tapi aku bisa mencoba belajar. Ada kesempatan kok aku untuk bisa mengerjakan tugas ini. Akhirnya akan mempengaruhi perasaan kita, perasaan yang mulai muncul kepercayaan diri, mulai muncul ketenangan. Oh iya, aku akan coba deh gitu. Sehingga kita perilakunya juga akan terpengaruh. Nah, ini contoh. Misal ketika Anda mulai memikirkan pikiran bahagia, Anda mungkin mulai merasa bahagia dan melakukan hal-hal yang membuat Anda bahagia. Yang kita pikirkan hal-hal yang menyenangkan, akhirnya kita merasa senang dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Pernah nggak sih mungkin ada teman-teman yang lagi senang tiba-tiba traktir temennya, terus lagi senang menyapa semua orang. Nah, itu kan hal positif yang dilakukan. Nah, itu um, bagaimana pikiran kita tuh mempengaruhi perasaan dan perilakunya kita. Nah, atau jika kamu mulai bermain dan berolahraga lebih banyak, itu bisa membuat kamu merasa lebih baik tentang diri sendiri dan membuat Anda bisa berpikir positif. Iya, yes, takut duluan itu seringkali menjebak diri kita sendiri, kata Olga. Iya, betul. Nah, yang ketiga, jika Anda merasa khawatir atau cemas, Anda mungkin mulai memikirkan hal-hal seperti saya tidak cukup baik atau sesuatu yang buruk kayaknya akan terjadi. Kayaknya aku akan gagal, kayaknya dan banyak kayaknya ya. Yang dapat membuat kamu menghindari situasi sosial atau menunda-nunda. Karena tadi kayaknya aku nggak cukup baik, kayaknya teman-teman aku nggak nyambung sama teman-temanku. Akhirnya itu kan yang kita pikirkan. Akhirnya itu menghambat kita menghindari situasi-situasi sosial yang kita alami. Kayak saya punya klien tuh dia merasa bahwa enggak teman-temanku tuh aku nggak nyambung sama teman-temanku, masa teman-temannya satu kelas nggak ada yang nyambung sama sekali. Akhirnya dia menghindar, dia nggak mau datang ke kampus. Lama-lama dia jadinya malah depresi sendiri. Kemudian dengan mempelajari cara mengendalikan perasaan, Anda juga dapat mengubah pikiran dan tindakan Anda. Tadi ada yang dari Muhammad Iqbal ya tadi ya. Katanya mengontrol emosi tadi katanya ya di awal, mengontrol emosi. Jadi di sini sebenarnya kalau kita mau mengontrol emosi, kita perlu mengubah pikiran dan tindakan kita. Pikiran dulu. Pikiran kita apa yang membuat kita tuh merasa mengalami emosi yang negatif. Berarti sugesti pikiran kita penting juga ya, Kak, buat betul sekali. Nah, mengubah salah satu yang berikutnya ya. Mengubah salah satu dari ketiganya akan mempengaruhi kedua yang lainnya. Jadi kalau kita mau mengubah pikiran akan mengubah yang lainnya juga. Tujuan memahami ini adalah mencari tahu pikiran, perasaan, dan tindakan mana yang menyebabkan masalah dan mencoba mengubahnya untuk membuat diri kita merasa lebih baik. Jadi, kenali pikiran-pikiran apa yang membuat emosi kalian itu tuh jadinya negatif. Emosi negatif, kecewa, marah, sedih, merasa tidak dihargai dan segala macam. Nah, identifikasi atau cari tahu pikiran apa sih yang sering membuat aku merasa tidak nyaman, merasakan emosi negatif. Itu yang perlu diubah pikirannya dulu. Baru nanti emosinya akan mengikuti dan tindakannya juga akan mengikuti. Nah, itu ya yang pertama. Tips untuk bisa kita menjaga kesehatan mental. Nah, next, do's and don'ts. Oke. Nah, kalau seandainya kita sedang berada di dalam kondisi-kondisi yang tidak baik, lagi nggak mood, lagi stres, kerjaan, tugas, skripsi, dan segala macam tuh, kalau kita lagi dalam tekanan ini, dan cukup lama, ini adalah hal-hal yang perlu dihindari dan yang perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan, yang pertama, menjaga pola hidup. Pola hidup itu apa? Yang pertama adalah pola makan, pola gerak, dan pola
utamanya pola pola makan dan pola gerak dulu deh. Ada beberapa, tapi yang paling utama kayaknya kalau kebanyakan nanti malah lupa ya. Pola gerak dan pola makan. Kenapa pola makan dan pola gerak ini mempengaruhi? Makanan yang kita konsumsi itu akan membantu reproduksi untuk memproduksi hormon yang namanya dopamin, serotonin, dan kawan-kawannya. Ini hormon-hormon yang namanya kalau dikenal di dunia kesehatan itu hormon bahagia namanya. Itu akan menstabilkan mood kita. Begitu juga dengan bergerak. Karena orang kalau lagi stres, yang saya tahu ya, yang saya lihat, banyaknya malah karena lemes kan. Waktu kita lagi stres itu tuh kan kita jadi yang lemes. Kayak udah tidurnya udah lama nih, tapi pas bangun-bangun pagi kayak capek gitu. Padahal tidurnya udah cukup, tapi bangun pagi tuh kayak, hah, hari ini ya masih melanjutkan hari ini gitu. Nah, justru malah jadinya tidur, nggak ngapa-ngapain gitu. Sedangkan kalau kita memaksakan diri kita untuk bergerak, ini akan memproduksi hormon-hormon yang tadi gitu. Ya nggak mesti olahraga ke gym gitu, enggak ya. Tapi em, kamu bisa ya berjalan di sekitar rumah, di sekitar kos, jalan kaki 15 menit sampai 20 menit untuk menghirup udara di luar. Jadi memaksakan diri untuk bisa bergerak dan menjaga pola makan. Makanannya apa? Ya banyakin yang namanya protein sama makanan-makanan yang mengandung enzim. Protein ya ada tahu, tempe yang murah-murah meriah aja. Tahu, tempe, telur, ya sesekali ayam lah biar protein hewani. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, yang tidak boleh dilakukan itu berdiam diri tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, ini mengenali strength and weakness-nya. Kenali kekuatan yang kamu punya. Kekuatan bukan kekuatan sihir ya. Em, Kenali kira-kira kamu punya kelebihan apa dan kelemahan apa gitu. Belajar untuk mengenali itu. Lalu dengan tahu mana kelebihannya, mana kekurangannya, bukan berarti ini nih yang salah kaprah biasanya. Kekurangannya itu tuh dihindarin. Enggak. Tapi bagaimana kita mengelola si kekurangan yang kita punya ini supaya em, tidak tidak banyak mengganggu kita ketika kita harus bekerja, ketika kita harus mengerjakan tugas gitu. Cari cara bagaimana supaya si kelemahan kamu ini bukan dilupakan, bukan disembunyikan, tapi diakui, lalu dikelola bagaimana sih untuk mengelolanya. Setelah itu menerima dan menghargai diri apa adanya. Maka tadi saya udah sampaikan di awal bahwa membandingkan diri itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak boleh dilakukan. Banyak kecenderungan orang-orang membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya karena tadi ideal self-nya dia punya pemikiran bahwa hidup yang ideal itu tuh seperti ini. Tapi yang dialami ya berbeda gitu. Nah, akhirnya banyak membandingkan diri ke kehidupan orang lain yang sepertinya ideal gitu buat mereka. Sedangkan belum tentu loh ya, apa yang kita lihat di kehidupan orang lain itu tuh seperti yang apa yang ditampilkannya mereka gitu. Belum tentu. Jadi membandingkan diri ini sangat-sangat not okay untuk dilakukan. Makanya tadi saya bilang kita perlu memanage apa yang kita pikirkan. Kalau kamu sudah punya kecenderungan, ini kan pikiran kan ya, membandingkan diri dengan orang lain, akhirnya mempengaruhi perasaan kita. Perasaan kita jadi um, sedih, jadi merasa rendah diri. Nah, ganti berarti pikirannya. Um, Apa sih yang membuat kamu membandingkan diri dengan orang lain? Oh, mungkin dia kayaknya lebih pinter, dia lebih IPK-nya lebih tinggi, atau jabatannya di usia yang sama kok jabatannya lebih tinggi gitu. Nah, ini yang perlu diubah juga sih pikiran-pikirannya. Karena setiap orang punya fasenya masing-masing, setiap orang punya kemampuannya masing-masing gitu. Kalau kamu terus membandingkan diri, kamu nggak akan kemana-mana. Kamu akan stay di situ aja. Kamu akan yang kamu bandingkan dengan diri kamu tadi, dia udah berjalan, dia udah makin makin sukses, dia makin tinggi, makin banyak pencapaiannya, kamu masih stuck di situ aja dengan pikiran-pikiran kamu tadi membandingkan diri gitu. Itu ya. Lalu kembangkan minat dan hobi, supaya nggak hanya terkungkung dengan pikiran kita yang negatif terus. Luangkan waktu untuk pause dan berdoa secara
secara teratur. Paus ini tuh ada beberapa tipe orang yang kayaknya pengen pengen beraktivitas terus-terusan. Dia nggak tenang kalau dia harus berhenti sebentar. No, kamu harus berhenti sebentar. Kalau kamu tipe orang yang seperti ini, kamu perlu berhenti sejenak. em, Minimal memberikan energi untuk diri kamu sendiri, kamu istirahat, tubuhmu harus istirahat, otakmu harus beristirahat, karena otak itu capek, dia tuh kayak, otak tuh kayak mesin ya, otak sama kayak kalau di mobil itu tuh mesin yang menjalankan mobil. Kalau kita yang menjalankan itu tuh otak. Kalau kita terus membiarkan otak kita bekerja, bahkan sampai malam pun udah masih overthinking, nggak ada pause-nya, kita akan itu akan sangat melelahkan dan akan rentan mengalami permasalahan mental. Nah, dan berdoa secara teratur. Berdoa ini kamu nggak harus, saya nggak meminta kamu jadinya agamawis ya, enggak. Tapi ya kalau kamu agamawis ya silakan. Cuma untuk ini secara umum aja. Kamu rajin berdoa di mana em, kamu bersyukur dengan dirimu yang sekarang. Tapi ingat, kalau dalam ada juga dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi psikologis orang yang sangat berat, dia nggak bisa berdoa. Jadi kita nggak bisa paksakan dia untuk berdoa. Justru dia harus ditolong dulu. Ibaratnya itu orang lagi sekarat di IGD gitu kan. Masa kita mau bangunkan dia, kamu berdoa, ya nggak bisa gitu. Tapi dia harus diinfus dulu, dia harus dioksigen dulu, supaya dia sadar dan dia baru bisa berdoa. Nah sama, di psikologisnya juga seperti itu. Kalau dia sedang mengalami permasalahan yang berat, dia sedang kecewa dengan keadaan hidupnya, dia sedang kecewa dengan Tuhan, bahkan ya kita nggak bisa memaksakan um, kita nggak bisa memaksakan orang tersebut untuk berdoa. Begitu juga dengan kita, diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa memaksakan untuk, ya ayo kamu berdoa, begitu juga dengan diri sendiri. Nah, lalu ini ya, berlatih untuk bersyukur. Berlatih untuk bersyukur ini bukan yang ubah insecure menjadi bersyukur. Uh, Oke, kalau kamu mau melakukan itu, oke. Tapi berlatih, maka ini kata yang saya gunakan adalah berlatih, karena bersyukur itu tuh gak gampang, gak mudah. Um, Oke, baik untuk kamu yang mudah bersyukur ya. Hebat banget kalau kamu mudah bersyukur. Tapi untuk banyak orang di luar sana, banyak orang yang sulit untuk bersyukur. Karena pengalaman hidup setiap orang itu berbeda-beda. Kita nggak bisa membandingkan, sekali lagi ya. Jadi latih, namanya juga latih. Berlatih itu bukan berarti saya meminta kalian bersyukur ya, gitu. Enggak, tapi coba deh latih untuk kamu belajar untuk mensyukuri hal-hal kecil dulu yang ada dalam hidupmu. Minimal bersyukur tentang nafas yang kamu punya. Dan itu hanya latihan. Saya punya klien yang hanya untuk bersyukur aja, saya harus konselingin dia berkali-kali gitu. Dan ini normal dilakukan oleh orang-orang yang memang sedang dalam kondisi tidak sehat secara psikologis. And it's okay gitu loh. Mereka bukan berarti orang yang buruk, bukan. Tapi ini mereka sedang dalam fase kehidupan mereka yang memang sedang membutuhkan untuk latihan terus-terusan untuk bisa lebih baik. Itu yang perlu dilakukan ya. Ya, kita lanjut ke yang tidak boleh dilakukan. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanya, daripada lupa, ketik di kolom chat aja. Sambil nanti ya, sambil jalan. Lalu yang selanjutnya adalah meletakkan yang tidak boleh ya. Tadi berdiam diri, lalu meletakkan keberhargaan diri lewat pujian orang lain. Hati-hati. Saya dulu tipe yang, karena ini pola asuh yang saya terima, saya sering banget dipuji, saya berprestasi dipuji. Jadinya yang justru justru saya berprestasi itu biar biar dipuji gitu, bukan untuk diri saya sendiri. Jadi terbawa ke kehidupan sehari-hari. Saya haus akan pujian. Nah, ketika saya sadar bahwa ini tuh salah, karena ini udah mengganggu nih. Jadi haus akan pujian terus-terusan, capek dengan diri sendiri jadinya gitu. Akhirnya melakukan banyak hal itu tuh demi pengakuan orang lain. Itu akan sangat melelahkan. Nah, belajar untuk jangan meletakkan keberhargaan. Kalian berharga saat kalian dipuji orang lain. Kalian berharga saat orang lain melihat kalian hebat. Nah, itu yang perlu pelan-pelan diruntuhkan, pikiran-pikiran seperti itu.
Kalian berharga dengan atau tanpa adanya pujian dari orang lain. Kalian tetap berharga dengan atau tanpa adanya pengakuan kamu hebat dari orang lain. Kenapa kamu berharga? Karena hidupmu itu saat kamu dari dalam kandungan, itu Tuhan gak iseng-iseng, ciptain Sarah tiba-tiba lagi apa ya? Tuhan tuh lagi gabut gitu misalnya. Aduh, ciptain Sarah kali ya, atau ciptain Yunita gabut. Enggak, Tuhan enggak segabut itu gitu. Tapi Tuhan menciptakan kalian, dia udah tahu jalan kehidupan yang akan kalian tuju sekian puluh tahun ke depannya. Ya, itu salah satu bukti kalian berharga gitu. Tuhan menciptakan kita itu tuh sedemikian rupa. Em, Membenci orang lain. Ini kalau ini tuh level yang kalau teman-teman dalam kondisi sehat baik-baik sekarang oke. Tapi ini kalau dalam kondisi tidak sedang baik-baik aja ini akan sangat sulit dilakukan ya. Tidak membenci orang lain sangat sulit untuk dilakukan. Em, Membandingkan diri dengan orang lain tadi sudah saya bahas. Lalu mudah merasa marah. Ini butuh latihan juga. Self diagnose. Ini cukup banyak terjadi. Saya cukup aktif di TikTok. Kalau teman-teman ada yang aktif di TikTok, boleh Desnita_Z. Saya cukup banyak edukasi di sana tentang self diagnose dan tentang psikologi gitu ya, tentang kondisi mental. Self diagnose ini banyak yang datang ya klien ke ruang konseling membawa self diagnose mereka. Karena apa? Karena mereka lihat dari mungkin ada dari TikTok, ada dari Instagram, ada dari Twitter. Twitter udah nggak ada X ya. Uh, Banyak yang tanda-tanda kamu mengalami depresi. Wah, dia langsung, oh iya saya mengalami tanda-tanda saya depresi, atau tanda-tanda kamu ADHD atau ADHD. Kak, saya tuh ADHD. Kamu tahu dari mana kamu ADHD gitu? Em, saya lihat-lihat dari Instagram saya tuh ADHD gitu. Ya, nggak gitu juga konsepnya. Lalu, Kak, kayaknya saya bipolar. Saya tuh bipolar, Kak. Coba deh, Kakak cek deh. Aku tuh bipolar gitu. Nggak, no stop untuk self diagnose nggak segampang itu. Psikolog aja untuk mendiagnosa itu kita panjang prosesnya. Ada yang namanya diagnosa banding. Misalnya saya ngecek laporan yang saya terima, saya akan kalau misalnya ini masih abu-abu ya, kita biasanya ada diagnosa banding, di mana kasus ini tanpa mengungkap identitas ya. Biasanya kita diskusikan dengan senior atau mungkin dosennya kita, Pak saya mendapatkan kasus seperti ini tapi identitasnya tidak dibuka ya. Ada kasus seperti ini terjadi, um, saya rasa beliau bipolar misalnya. Bagaimana menurut Bapak? Itu akan diakses oleh Bapak tersebut. Oke, data yang kamu punya apa? Datanya ini. Jadi nggak segampang itu gitu untuk melakukan diagnosa. Jadi jangan self diagnose, kita yang psikolog aja nggak sembarangan, apalagi kalian yang hanya mungkin melihat dari internet. Lalu menyalahkan diri. Ini juga ada beberapa poin yang memang akan sangat sulit dilakukan ketika kalian berada dalam kondisi-kondisi psikologis tertentu. But it's okay, nggak apa-apa. Um, tapi yang satu hal yang perlu diketahui adalah yang kamu tanamkan perlu di dalam hidup kamu bahwa ini akan berlalu. Kamu nggak akan terus-terusan berada di fase itu. Ya udah, kamu nikmati dulu, jalani hari-harimu dengan baik. Next. Nah, kalau sedang mengalami emosi-emosi negatif ini ada tips relaksasinya. Nah, tips relaxation ini bisa dilakukan trace the line with your finger. Jadi kalian boleh menggambar sendiri ya di buku kalian atau di buku jurnalnya kalian, gambar yang seperti ini, atau bisa juga dengan yang gambar spiral. Jadi caranya adalah dengan kalau kalian bisa menyentuh layar kalian boleh ikutin si apa nama garisnya ini. Jadi saat tangan kalian naik, beri tarik nafas, fokus aja ke situ. Turun, buang nafas, naik lagi, tarik nafas, turun lagi, buang nafas, naik lagi sampai seperti itu. Itu tips pertama. Atau kalian bisa
Menghitung dari 0 sampai 10. Kita perlu untuk relaksasi nafas ya. Menghitung dari 0 sampai 10 dengan kondisi yang rileks. Dan kalian menghitung setiap menghitung satu, tarik nafas, buang nafas, dua, tarik nafas, buang nafas, tiga. Fokusnya ke nafas. Nah, keberhasilan dari relaksasi itu adalah satu, fokus. Kalau kamu nggak bisa fokus, relaksasimu nggak akan bisa. Nggak akan, jangan bertanya, aku tuh nggak bisa nih gitu. Karena kamu nggak bisa fokus. Jadi, syarat utama relaksasi itu adalah fokus ya. Kalau diminta fokus ke nafas, ya fokuslah ke nafas. Jangan denial terhadap respon-respon apa yang ada di sekitarnya. Sekitar kamu. Apaan nih? Kayaknya ada yang lewat nih gitu. Nah, itu kita harus benar-benar bisa fokus. Makanya relaksasi ini sebenarnya nggak bisa untuk semua orang gitu. Mungkin kalian sering banyak belajar tentang relaksasi misalnya ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang mereka sama sekali nggak bisa fokus, akan sangat sulit untuk dilakukan relaksasi. Jadi coba kalau kamu bisa menjalani relaksasi berarti artinya kamu sudah bisa fokus. Kalau belum berarti harus berlatih aja gitu. Kita coba teman-teman di sini dalam ruang, kalau ya bagi yang berada di ruangan tertutup, bagi yang lagi sendiri di ruangan, nggak yang lagi sama orang lain, kita boleh coba ya untuk melakukan relaksasi. Boleh next dulu, next, dan saya akan putarkan musik. Kita akan coba relaksasi. Uh, buat kalian, volumenya dikurangin dikit ya. Kalau kalian bisa pakai headset, pakai headset. Tapi kalau enggak juga ya udah nggak apa-apa. Better pakai headset supaya bisa lebih fokus ke suaranya. Em, tapi kalau enggak ya udah. Ini buat teman-teman, boleh dong absen dulu siapa yang lagi bisa untuk kita latihan relaksasi sekarang. Syaratnya tadi fokus dan ada di ruangan tertutup ya, sendiri, nggak sama orang lain. Ada nggak? Kalau nggak ada berarti kita skip nih. Bisa. Siapa lagi? Ini ada berapa orang nih di sini? Lagi di luar. Iya, yang bisa aja nggak apa-apa. 61 orang. Kalau ada sekitar 20 orang yang bisa, kita akan lanjut. Kalau enggak ya udah. Kita skip. Boleh satu, satu, dua, tiga, baru tiga, empat, lima, lima, baru lima. Yang lain kemana nih? Kalau cuma lima, kita masuk ke breakout room aja. Enggak deh. Satu. Ya, oke. Tunggu ya yang lain. Oke. Ya ini cocok kalau kalian lagi capek, lagi lelah seharian ya kita relaksasi aja. Oke, lumayan pada bisa ya. Ya udah, kita lakukan ya. Boleh fokus nanti ke suara saya. Em, Teman-teman mulai diputar musiknya. Ingat syaratnya kalian gak sedang dengan orang lain, sendiri, dan berada di ruangan yang tertutup. Sekarang saya minta Anda untuk mengkondisikan diri Anda rileks dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rilekskan diri Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rilekskan diri Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perhatikan setiap anggota tubuh Anda. Jika masih ada yang merasa tegang dari anggota tubuh Anda, coba untuk merilekskannya. Observasi seluruh tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perhatikan satu persatu anggota tubuh Anda.
Kalau ada yang masih tegang, rasanya tegang, waktunya untuk dirilekskan. Saya akan kasih waktu untuk kalian merilekskan diri, fokus aja, tarik nafas, buang nafas, bebas senyamannya. Saya akan kasih waktu sebentar sebelum kita lanjutkan. Baik, sekarang izinkan mata Anda terkunci dan terasa lengket. Sekarang izinkan mata Anda terkunci dan terasa lengket. Meskipun jika Anda mau, mata Anda dapat saja bisa terbuka. Tapi, putuskanlah untuk agar mata Anda tetap lengket dan terkunci. Meskipun dicoba untuk dibuka, izinkan mata Anda semakin lengket. Sekarang, pada hitungan ketiga, saya akan melanjutkan untuk fokus pada tubuh Anda semakin ke bawah. Sudah semakin rileks. Dan rasakan relaksasi yang 2 kali lipat dari sebelumnya. Alirkan gelombang relaksasi kedua tangan Anda. Rasakan tangan Anda menjadi sangat rileks. Dan izinkan tangan Anda untuk menjadi rileks, lebih rileks, dan menjadi sulit untuk diangkat. Anda bisa saja mengangkatnya, tapi Anda sudah memutuskan untuk membuat tangan Anda rileks dan susah untuk diangkat. Dan semakin dicoba diangkat, semakin rileks dan berat. Sekarang saya minta Anda menghitung mundur dari 100. Setiap hitungan membuat Anda merasa relaksasi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan angka-angka berikutnya menjadi hilang. Dan Anda boleh berhenti di angka manapun dan tidak perlu melanjutkan hitungannya. Saya minta Anda menghitung mundur dari 100. Setiap hitungan membuat Anda merasakan relaksasi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan angka-angka berikutnya menjadi hilang. Dan Anda boleh berhenti di angka manapun dan tidak perlu melanjutkannya. Pada hitungan ketiga, saya akan membawa Anda menuju ke pengalaman atau masa pertama kali dalam hidup Anda mengalami perasaan bahagia. Pada hitungan ketiga, saya akan membawa Anda menuju ke pengalaman atau masa pertama kali dalam hidup Anda merasa bahagia. 1, 2, 3. Rasakan bahagia itu. Bawa rasa bahagia yang Anda rasakan saat ini ke dalam diri Anda. Bawa memori bahagia itu ke dalam diri Anda yang saat ini. Sebelum pelan-pelan akan saya bawa kembali untuk kita
bisa melanjutkan aktivitas. Bagus sekali. Silahkan menyimpan rasa bahagia itu menjadi kekuatan untuk Anda, memberikan ketenangan untuk Anda, dan pelan-pelan kembali ke ruangan Zoom seperti saat ini. Dalam hitungan kelima, Anda bisa kembali ke Zoom meeting dengan membawa rasa bahagia yang tadi Anda temukan dalam relaksasi Anda. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sudah kembali boleh absen dulu ya. Yang sudah kembali boleh absen dulu di chat. Semoga sinyal kalian aman dan bisa mengikuti dengan baik. Soundnya bisa di stop. Wah, seperti di film Inside Out. Gimana, adakah yang berhasil? Bukannya tadi eh, Muhammad Iqbal, tadi kan katanya lagi di luar. Adakah teman-teman yang berhasil bisa sampai rileks? Jawab berhasil atau tidak. Atau ada gitu. Adakah yang berhasil? Kalau masih asing buat kalian, adakah oh my God? Apa tuh kenapa sampai oh my God? Wah, apa tuh kenapa sampai berhasil? Oh my God-nya kenapa tuh? Apa yang dirasakan sharing dong? Boleh nggak on mic? Muhammad Ade Raffi. Tenang. Oke, apa lagi yang dirasain? Aduh, aku malu. Nggak apa-apa, it's okay. Berhasil Kak, kebetulan juga lagi nggak banyak pikiran. Wah, berhasil. Sebenarnya tadi agak ragu ya, karena kan aku nggak bisa ngelihat ekspresi kalian, apakah kalian benar-benar bisa tenang. Tapi ya percaya aja, yakin aja. Karena ini kan harusnya dilakukan dengan tatap muka, tapi kan mungkin kalian beberapa ada yang nggak bisa on cam, jadi nggak bisa untuk diobservasi apakah ini sudah benar-benar sampai masuk. Tapi kalian observasi diri sendiri aja deh, gitu. Udah Kak, beneran tenang dan seneng banget. Aku jadi lupain semua masalah yang bikin aku stres. Yeay! Tepuk tangan dulu dong. Thank you udah mengikuti dengan baik. Beneran berhasil sampai nangis. Ampun, maaf ya udah bikin kamu nangis malam hari ini. Thank you sudah bisa mengikuti dengan baik. Keren, kalian semua keren ya. Thank you teman-teman. Kita lanjutkan dulu materinya. Terima kasih udah bisa mengikuti dengan baik dan semoga bisa ya lebih lega, minimal lah lega. Kita lanjut dulu materinya. Nah, ada beberapa ini tips aja. Kalau kadang tips and trick banyak kita lakukan, tapi kalau ada sudah tanda-tanda seperti ini, kalian perlu mencari bantuan profesional. Di psikolog, bisa psikiater. Daily life kamu terganggu, yang kamu jadi nggak bisa belajar, kamu nggak bisa konsentrasi, kamu mengalami banyak hal, jadi daily life-nya, rutinitas kita terganggu. Nah, itu udah tanda-tanda perlu bantuan profesional. Tapi ini yang berlangsung dalam waktu lama ya. Jangan cuma 1 hari, 2 hari ya, mungkin lagi males aja ya udahlah. Ya bisa 1 sampai 2 bulan. Terjadi perubahan minat. Tadinya seneng banget
main basket, atau tadinya senang banget baca novel, tiba-tiba udah nggak baca novel. Mungkin kalau perubahan minatnya itu ada minat yang baru, oh, oke nggak apa-apa. Tapi perubahan minatnya dalam hal ini tuh kayak jadinya nggak mau ngapa-ngapain, nggak bisa ngelakuin apapun gitu. Dalam 1 sampai 2 bulan berarti udah perlu mencari pertolongan profesional. Lalu terjadi pola perubahan dalam pola pikir, perasaan, dan kondisi serta kesehatan. Em, udah ke dokter, aman-aman aja dari sisi kesehatan, tapi kok sakit-sakit terus rasanya, mungkin bisa dicek secara psikologis ya. Lanjut, next. Oke, sudah selesai ya. Thank you teman-teman. Let's connect. Tadi Desnita underscore Z. Kalau teman-teman, oh iya, saya juga ada sebenarnya ada grup khusus di Telegram yang kita di situ fokus diskusi tentang kesehatan mental ya. Kalau ada teman-teman yang tertarik, bisa ke Instagram saya. Nanti di linknya itu tuh ada link grupnya, bisa langsung join aja. Di sana kita bisa diskusi banyak tentang kesehatan mental, pengembangan diri, dan tentang psikologi. Atau ada yang tertarik mau pindah jurusan ke psikologi ya bisa. Di sana bisa boleh tanya seputaran itu. Cukup dari saya, materinya saya kembalikan ke host ya. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Desnita atas ilmu-ilmunya tadi insightful banget tentang psychological aid dan bahkan bukan cuma dikasih tahu teorinya aja tapi dipraktekkan tuh. Tadi kita udah relaxing, bahkan teman-teman tadi udah ngasih testimoni katanya jadi lebih tenang, jadi bahagia, bahkan ada yang sampai nangis ya luar biasa di webinar hari ini. Nah, mungkin selanjutnya nih Kak, tadi kan Kak Desnita udah ngasih materi-materi. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang masih belum paham atau ada yang ingin bertanya, boleh banget kita buka sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget tulis aja di kolom chat atau buat yang mau on mic nanti raise hand ya teman-teman. Boleh nih teman-teman tulis di kolom chat pertanyaannya. Dan tadi kayaknya di awal udah sempat ada yang nanya nih Kak dari Sarah. Aku izin bacain ya Kak. Dari Sarah, pertanyaannya itu, gimana sih Kak mengubah sikap mudah marah ini? Atau gimana sih Kak cara marah yang lebih mindful atau lebih demure? Tanpa harus cerewet-cerewet atau nyakitin perasaan orang lain dengan kata-kata kita gitu Kak. Oke, tipsnya adalah ya tadi kontrol dan gini, kita kalau lagi marah itu kan sangat-sangat bisa uncontrol banget ya. Jadi tadi yang trace the line tadi itu bisa. Terus yang tarik nafas, hitung 10 itu juga bisa. Untuk tahan, karena jadi itu bukan masalah marahnya kita selesai, tapi kita menunda respon-respon negatif yang bisa menyakiti diri kita sendiri ataupun orang lain. Gitu. Itu bisa dicoba dulu ya kalau lagi marah. Atau ini boleh pakai tangannya seperti ini tuh, kita tuh ada saraf-saraf di belakang telinganya tuh cukup banyak ya. Jadi untuk ini juga bisa menenangkan. Tangannya gini aja, pegang belakang telinganya, kelihatan nggak belakang telinga ya, gini aja, coba deh pegang, hangat kan rasanya ya, nggak kerasa hangat nggak? Nah, itu bisa membantu juga untuk menenangkan. Itu untuk relaksasinya di saat-saat genting ya. Oke, Kak Sarah tadi udah dijawab. Semoga pertanyaannya menjawab ya Kak. Tadi udah dikasih tahu bahkan sampai tips prakteknya tuh. Taruh di sini tadi Kak Sarah. Nah, oke, terima kasih banyak sudah menjawab ya berarti Kak. Lalu selanjutnya di sini ada pertanyaan masuk lagi dari Kak Yunita Purnamasari. Katanya, banyak orang ketika stres lebih memilih untuk mengikuti banyak kegiatan sebagai coping stresnya. Bagaimana caranya hal tersebut supaya tidak menjadi toxic productivity? Dan bagaimana caranya kita tahu produktivitas kita udah termasuk ke toxic productivity atau belum? Oke, Eh, ini ideal jawaban dari orang-orang umum ya. Saya akan jawab dengan hal yang berbeda. Saya tipe psikolog yang tidak mau mengajak orang untuk selalu ideal, karena hidup saya juga nggak ideal. Um, Kalau umum jawabannya adalah ya, kalian istirahat dulu, jangan justru apa-apa harus bekerja dulu, stop dulu gitu. Kadang kita ada momen-momen kita perlu membiarkan diri kita ada di posisi-posisi tersebut. Kalau memang kamu lagi stres, terus kamu akhirnya larinya ke produktivitas, ya lanjut aja, nggak apa-apa. Kamu mungkin dapat skill yang baru, tapi
Saat kamu sudah merasa sangat lelah, berhenti gitu. Jadi toxic productivity itu akan terjadi saat kamu tahu badan kamu lelah, tapi kamu nggak tidur, kamu malah terus bekerja gitu. Ya nggak apa-apa, lanjut aja gitu. Kalau kamu misalnya, kalau emang dengan 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 untuk produktif, kamu menghindari stresmu, ya oke. Itu yang pertama. Kalau lelah, kamu harus tahu kapan kamu berhenti. Itu harus tahu. Harus istirahat, tidur, kamu harus relaksasi, itu wajib. Nah, yang kedua, si produktivitas kamu ini, jangan saat kamu produktif, jangan sampai kamu malah melupakan sumber kenapa kamu sampai stres. Yang salah adalah ketika kita produktif, bekerja secara produktif, tapi kita nggak menyelesaikan si stres tadi. Ya nggak masalah, kamu mau mau melakukan produktivitas kamu, silahkan aja gitu, dengan sekedar melupakan sejenak. Oh, oke, nggak apa-apa. Tapi saat kamu memutuskan untuk melupakan masalahnya kamu ini nggak selesai gitu. Dia hanya akan menjadi bom waktu. Dia akan tersimpan di alam bawah sadar dan dia akan menjadi bom waktu suatu saat nanti. Makanya kita perlu merilis emosi-emosi yang kita rasakan. Merilis emosi yang kita rasakan itu contohnya kayak tadi, kita relaksasi, kita fokus saat tidur. Mungkin tanpa bantuan di YouTube itu ada loh. Di YouTube ada mindful breathing namanya. Kalian bisa searching untuk ikutin panduan aja. Ikutin panduan kalian sebelum tidur pakai headset, kasih suaranya itu, kalian fokus aja, tarik nafas, buang nafas, fokus aja. Lalu ingat emosi yang sedang kalian rasakan. Mungkin kalian stres karena kecewa, karena marah. Kalian coba untuk memproses itu dan meredakan itu dengan menenangkan juga si pola nafasnya itu. Itu ya. Jadi nggak apa-apa, silahkan produktif aja, nggak masalah. Oke, itu Kak Yunita. Pertanyaannya udah dijawab ya. Nah, jangan Oke. lupa jawaban dari Kak Desnita tadi dicatat, terus dipraktekkan tuh. Nah, mungkin aku juga mau ingetin lagi ya ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman di sini nggak mau nanya, tapi mau sharing-sharing juga boleh banget. Mau lewat on mic atau lewat kolom chat boleh banget. Kita sangat terbuka. Buat teman-teman yang mau sharing, silakan. Dan di sini aku mau lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, dari Kak Muhammad Iqbal Fahlevi. Hai Kak Desnita, ada nggak yang namanya mental diet? Step by stepnya secara sederhana di kehidupan sehari-harinya gimana ya? Oke, aku mau make sure dulu nih, mental diet yang kamu maksud itu yang kayak gimana? Kalau bisa on mic boleh. Saya sambil ini, lebih mindful dengan diri sendiri, Kak, emosi dan pikiran. Oh iya, kalau kayak yang tadi lebih mindful, lebih dengan diri sendiri itu, maksudnya itu tuh pertanyaan kamu adalah ada yang mental diet step by step secara sederhana di kehidupan sehari-hari gimana ya? Oh, bisa biar step by stepnya apa, biar kita bisa lebih mindful gitu ya, maksudnya ya. Semoga eh, bener ya yang aku tangkap. Lebih mindful terhadap diri sendiri, emosi dan pikiran. Ini tuh pola yang harus dilatih setiap hari. Yang tadi ya, pola nafas itu tuh adalah hal yang mindful. Semakin hari, kenapa banyak permasalahan mental hari-hari ini? Karena kita sangat-sangat terpapar dengan sosial media. Sosial media, informasi negatif masuk ke kepala, satu. Eh, Sampai banyak kan yang kita tuh lagi main handphone sampai ketiduran gitu. Sedangkan blue light yang handphone itu ditangkap oleh mata. Kalau ada anak biologi, kalau di sini ada anak yang orang yang suka belajar tentang untuk bagian tubuh manusia, fungsi-fungsinya. Ketika mata, atau anak IPA deh ya, mata waktu dia menangkap cahaya, dia mengirim sinyal ke otak, itu adalah ancaman, kamu harus siap siaga ya. Kamu nggak boleh rileks, akan ada sesuatu terjadi. Makanya kalau pagi-pagi kita bangun, ada cahaya sama nggak ada cahaya, kita jauh lebih cepat bangun waktu ada cahaya. Karena cahaya nangkep, dia kirim sinyal ke otak supaya kamu bangun, kamu harus melakukan sesuatu, kamu harus siap gitu. Dia nggak akan memberikan rileks buat kita. Sedangkan kita tuh butuh rileks. Jadi
perlu kita agak detox dulu nih dari gadget, dari laptop dan segala macam supaya otaknya bisa rileks dulu dan itu perlu dilakukan step by step setiap hari. Idealnya, ini idealnya ya, 2 jam sebelum tidur kita harus sudah lepas handphone. Tapi akan sangat sulit ya zaman sekarang. Step by stepnya kamu bisa mulai dari ya nggak mesti 2 jam, 10 menit mungkin sebelum tidur, stop dulu gitu. Setelah itu tambah 15 menit, tambah lagi 30 menit. Nah, kalau saya, karena saya agak sulit untuk lepas dari handphone, saya akalin dengan saya olahraga. Jadi, saya olahraganya malam. Jadi, saya udah mulai bisa lepas dari handphone. Jadi, saya pulang, mandi, udah langsung tidur gitu. Jadi, malah bisa berjam-jam gitu. Nggak intens banget sama handphone. Ya, megang handphone cuma nggak yang scroll sosial media dalam jangka waktu yang lama dan itu memberikan relaksasi pada otak. Ketika otak kita relaksasi dengan baik, kita tidur nyenyak dengan baik, itu regenerasi sel kan terjadi. Kalau kita tidur kan itu banyak regenerasi sel ya, ada detox racun yang masuk gitu ke sel-selnya kita. Nah kalau itu kita nggak bisa, kualitas tidur kita aja nggak baik ya akan sangat sulit untuk mendetoks itu. Makanya itu step by step setiap hari itu yang perlu dilakukan. Yang tadi mindful tadi, kita sekarang kan nyambi ya, namanya multitasking. Orang-orang bangga banget bisa multitasking. Tapi sebenarnya untuk kesehatan secara mental, kalau itu terus-terusan terjadi, kita tidak bisa fokus, itu nggak sehat justru. Kayak sambil makan, sambil kerja, makan sambil apa, kita nggak bisa menikmati momen di mana apa yang kita alamin karena kita selalu, mungkin badan kita ada di sini, pikirannya kemana, kita lagi makan tapi fokusnya kita kemana. Itu butuh mindful juga, itu setiap hari perlu dilakukan dan itu harus dilatih. Kamu mindful dengan kamu saat kamu makan, saat kamu sedang mau tidur, nah itu juga perlu dilakukan setiap hari. um, Seperti merasa numbness, denying feeling, checking selalu, harus selalu merasa fine saja gitu. Gimana merasa not okay but okay, enggak, jangan ditolak. Gimana merasa not okay but okay gitu, enggak. Jangan menolak pikiran-pikiran yang, kalau kamu merasa not okay, akui sama diri kamu sendiri bahwa kamu lagi not okay, jangan jangan denial gitu. Ini yang membuat orang-orang tuh sebenarnya jadinya makin makin capek karena kita melawan pikiran kita aja, kita tahu kita lagi nggak baik-baik aja, tapi kita ingin berusaha supaya kita baik-baik aja, itu capek loh. Itu menghabiskan energi. Jadi biarin aja, let it flow. Biarin emosi itu tuh, karena emosi kita tuh minta diakui gitu ya. Akui kalau apa yang kamu alami. Setiap hari boleh kayak journaling, mungkin nggak harus nulis. Ada beberapa orang yang tidak suka nulis ya. Bisa dengan, oke, hari ini sebelum kamu tidur kamu refleksi, hari ini aku merasa marah. Marahnya karena apa ya? Jadi nggak, jangan ditolak. Kayak marah, aku sedih karena ini. Ya udah, aku akan coba dealing dengan ini. Kalau hari ini aku belum bisa dealing dengan hal ini, oke, aku akan coba lagi besok gitu. Ya udah, pelan-pelan, jangan memaksakan diri, akan sangat melelahkan ya kalau kalian memaksakan diri untuk nggak oke tapi mau oke ya. Semoga terjawab ya, Iqbal. Pola hidup sih yang perlu diganti. Aku lanjut aja dulu ya. Kak, bisa kasih saran tentang bagaimana cara menghadapi perilaku yang secara tidak sadar dilakukan ketika stres atau depresi. Soalnya saya sering melakukan sesuatu kegiatan membahayakan kesehatan dan membuang waktu ketika saya merasa sedih dan menegang. Em, saya nggak tahu apa yang kamu maksud dengan kegiatan yang membahayakan kesehatan. Dan saya juga nggak tahu levelnya ini di mana. Kalau sudah tahu ini sangat mengganggu sampai membahayakan diri kamu sendiri, udah baiknya kamu ke profesional untuk konseling. Biasanya nih ya, ini aku kasih buka karena di bulan Oktober itu adalah bulan kesehatan mental dan banyak biro psikologi menyediakan konseling gratis. Jadi coba cari-cari aja deh di internet, itu banyak di bulan Oktober kebetulan. Nah, tapi untuk tipsnya nih ya, tetap tetap aja mau jawab nih. Semoga dalam kondisi masih sedang ya, nggak yang berat. Untuk menghindarinya, saya perlu tahu sebenarnya membahayakannya ini apa. Tapi contoh, katakanlah ya, cara kamu cek aja polanya seperti apa. Biasanya yang membahayakan diri misalnya self harm.
cutting contohnya ya. Kan orang-orang yang cutting ini tuh ada rasa kepuasan ketika melihat darah sakit gitu ya. Ganti si apa namanya cutternya dengan krayon warna merah. Ya udah coret-coret aja, itu bisa diganti gitu. Itu alternatif lainnya untuk orang-orang yang mungkin menyakiti dirinya atau cutting gitu. Nah, kalau misalnya membahayakan kesehatan yang lain, cari alternatif lain yang memang bisa membuat kamu juga merasa lebih lega dengan hal tersebut, tapi yang lebih positif. Jadi cari dulu caranya, baru coba gitu. Lalu ini kan secara tidak sadar dilakukan. Makanya tadi step yang benar nih masuk ke jawaban saya dari Muhammad Iqbal Fahlevi ya. Lakukan step pertama, biasakan diri setiap hari untuk mindful supaya ketidaksadaran ini, karena kita sering banget lost control ya, karena kita nggak terbiasa dengan sadar, dengan aware dengan apa yang kita rasakan gitu. Jadi setiap hari latih diri untuk aware dengan apa yang dirasakan oleh tubuh, apa yang lagi dipikirkan oleh kepalanya ini, apa yang lagi dirasakan oleh hatimu gitu. Jadi latih dulu itu setiap hari, karena itu bukan sesuatu yang instan ya. Kamu ikut webinar malam ini, kamu udah bisa besok, tapi kalau kamu bisa latihan terus menerus itu akan sangat baik. Lanjut dari Brigita, aku mau tanya, kebetulan aku lagi dulu tugas kuliah. Kadang aku suka capek dan merasa kehilangan motivasi dan juga selalu lelah mental. Aku bagaimana caranya untuk tetap positif, fokus dan menjaga mental health? Itu tadi ya, sebenarnya um, know your limit. Kalau misalnya kamu lagi capek, kamu lagi sangat-sangat lagi banyak nih tugas kuliahnya, berarti ada yang harus kamu korbankan. Misalnya waktu kamu yang lain yang memang kurang, bukan kurang ya, atau mungkin mainnya yang dikurangin, mainnya dikurangin diganti untuk jadi tidur, istirahat, atau kamu refreshing. Setiap orang kan beda-beda sebenarnya ya. Um, apa namanya recharge energinya, ada yang malah tidur, ada yang jalan-jalan, ada yang jalan-jalan sendiri, ada yang olahraga. Lakukan hal yang menyenangkan untuk kamu, dan manajemen waktumu untuk bisa melakukan itu, karena banyak orang tuh uh, nggak ada istilah nggak bisa manajemen waktu. Manage waktumu dengan baik, minimal kamu punya waktu 10 sampai 15 menit untuk kamu bisa relaksasi supaya kamu bisa recharge energinya kamu tadi. Nah, karena kalau misalnya um, kita mau biar gimana biar tetap produktif gitu. Untuk bisa produktif ini tuh kita butuh kesehatan yang prima ya. Kita butuh tubuh yang sehat, kita butuh pikiran yang sehat. Jadi sebelum kamu berbicara tentang tugas, sebelum kamu berbicara tentang produktivitas, pekerjaan dan segala macam, sehatkan dulu fisikmu dan tubuhmu. Tahu limitmu di mana kalau kamu udah dan banyak nih orang-orang yang toxic productivity itu tuh karena semua hal mau dilakukan. Jadi pelan-pelan set apa ya prioritas kalian, kalian pilih prioritas kalian yang mana. Jadi kalau misalnya kalau mahasiswa ya berarti prioritasnya kan kuliah dulu. Jadi hal-hal yang lain mungkin bisa dikesampingkan atau dikurangin sebentar, nggak lama-lama, sebentar sampai kamu merasa kamu lebih fit lagi. Gitu. Semoga terjawab ya. Sama-sama. Oke Kak, tadi ada yang terlewat sepertinya Kak, pertanyaan dari Kak Syahla. Ya, Mungkin bisa aku bantu bacain kali ya Kak. boleh, boleh. Tadi pertanyaannya, Kak, kalau kita dapat stressor langsung, tapi sometimes kita memilih buat escape atau diem, tapi bisa jadi bikin masalah lebih besar. Kira-kira harusnya gimana Kak? Kalau misalnya dapat stresor, terus eh apa namanya, kalau kita diem aja gitu ya, em, bisa bikin masalah lebih besar. Kira-kira harusnya gimana? Ini tergantung masalahnya. Nggak semua masalah itu bisa diperlakukan seperti itu gitu. Ada kadang masalah yang emang ya udahlah diem aja gitu, karena gini, tanda-tandanya kamu perlu ya udahin aja adalah ketika masalah yang kamu hadapi adalah dengan orang yang em, sangat denial. Sangat denial, orangnya mau ngomongin apapun juga kamu dia selalu denial, dia nggak masuk dengan prinsip kamu, ya udah stop aja gitu.
pelan-pelan ya ya diem nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya masalahnya ini stresornya ini kamu masih bisa atasin dengan baik, ya kamu ambil waktu dulu sebentar. Kalau kamu merasa belum siap untuk menghadapi, nggak apa-apa kok, kamu ambil waktu sebentar, siapkan dirimu, pikirkan dengan baik apa yang harus kamu lakukan, baru kamu selesaikan masalahnya gitu. Tapi kalau tadi ya tanda-tanda, biasanya kita kayaknya nggak perlu melanjutkan hal-hal yang kadang ya ya udah, kalau mau besar ya udah besar gitu. Ini bukan, ini tergantung lagi. Ini saya paling tidak mau, bukan tidak mau, em, kurang kurang bisa untuk memberikan masukan secara general, karena setiap orang tuh masalahnya sangat-sangat spesifik ya. Karena kalau nanti saya nggak tahu persis masalah kamu seperti apa gitu, tapi masalah stresor yang kamu maksud seperti apa. Takutnya saya menjawab yang tidak sesuai dengan apa yang saya anggap nih si stresornya. Tapi ini kalau in generalnya, kalau ada stresor yang memang akhirnya membuat kamu udah tahu kalau ini akan membuat masalah besar, ya udah cuma harus diselesaikan gitu. Kalau ini akan berdampak ke diri kamu sendiri dan banyak orang. Tapi kalau ini tidak ada dampak kemanapun, hanya terdampak ke emosi kamu sendiri, kamu boleh diem. Tapi diemnya kamu rilis emosinya gitu. Cuma kalau selama ini ada masalah yang besar, ini akan menimbulkan masalah bagi banyak orang yang kamu harus selesaikan. Gitu. Oke, terima kasih Kak Desnita atas jawabannya. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya tadi. Pertanyaannya keren-keren banget dan Kak Desnita juga menjawabnya keren banget, sangat menambah ilmu dan mudah dipahami. Mungkin dari jawaban Kak Syahla tadi menutup sesi Q&A kita. Tapi kita masih ada penutup lagi nih dari Kak Clara. Katanya ada teman kita yang mau sharing-sharing nih Kak Clara. Mungkin Kak Claranya udah bisa on mic. Halo Kak Clara. Halo, eh, Oke ini. perkenalkan aku Clara. Aku mahasiswi jurnalistik dari Universitas Multimedia Nusantara. Aku kuliah di UMN, sekarang aku stay di Gading Serpong. Aku mau cerita, eh, untuk buat sampai di semester 5 jujur berat. Berat banget, kayak even buat bergaul aja sampai sekarang aku masih susah banget. Betul-betul susah. Sekalipun aku udah konsul kemana-mana, tapi aku rasa emang kayaknya diri aku yang emang nggak mau buat berkembang dan emang nggak mau buat berubah. Jadi eh, singkat cerita, aku di semester 3 aku cuti kuliah. Selama 1 semester aku cuti, aku stay di Jogja. Aku mencari ketenangan di sana. Salah satu tempatnya itu adalah toko buku Akik, punyanya Mas Tommy di sana. Ya, aku stay di sana. Aku sering ke sana buat dapat keterangan. Aku belajar di sana. Aku berusaha untuk eh, membuat hal-hal yang aku takutkan, hal-hal yang sebenarnya belum terjadi itu hilang. Aku punya rasa takut sendiri, aku punya rasa cemas sendiri, bahkan aku pernah sampai di puncak di mana aku nggak tidur seminggu. Aku sampai di titik di mana aku benar-benar kayak ngerasa kayaknya hidup aku harus berakhir. Aku udah sampai di tahap di mana eh, aku ngebarkot diriku sendiri, melukai diriku sendiri, dan aku sampai tahap di mana aku ngebotakin rambutku. Itu di semester 3. Aku juga sampai di tahap di mana aku ngamuk-ngamuk sampai orang tua aku harus datang, dan aku sampai sekarang tidak menerima keberadaan orang tuaku semenjak aku kuliah, jujur. Terus ini sharing, bukan aku mau bertanya, tapi aku pengen sharing aja biar ini nggak kejadian ke teman-teman. Jadi aku seiring berjalannya waktu, aku hal itu semakin, maksudnya semakin membuat aku tertekan, semakin buat aku ngerasa kayaknya emang emang salahnya tuh di aku. Walaupun aku tahu bahwa emang ada trauma masa kecil, ada hal-hal yang emang sampai sekarang aku nggak terima kenapa harus aku. Aku juga pernah dibully. Aku dibully dari SD. Dari SD itu aku dibully karena aku gendut. Sebenarnya itu menjadi pertanyaan kenapa orang gendut itu dibully. Sedangkan mereka makan nggak minta dari uang dari orang lain gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Tapi sekalipun aku dibully, aku punya prestasi. Aku selalu menganggap bahwa aku akan menampar orang-orang yang membuli aku ini dengan prestasi-prestasiku.
Jadi nggak jarang aku menceritakan prestasi di sekolah ataupun di luar sekolah. Tapi aku nggak pernah terima kalau aku cuma juara 2 atau juara 3. Karena emang mungkin aku berada di keluarga yang emang dituntut buat kalau kamu nggak 9, kalau kamu nggak 100, kalau kamu nggak juara 1, ya kamu nggak ada apa-apanya di mata keluarga. Ya emang keluargaku keluarga yang menuntut akan hal itu karena mereka mereka berpikir bahwa oh fasilitas yang kita kasih ini segini berarti kamu harus harus bisa segini gitu. Jadi menurut aku nggak hidup dengan cinta orang tuaku, aku nggak hidup dengan cinta keluargaku, tapi aku hidup sama eh, materi, sama uang mereka, sama harta kekayaan, sama fasilitas segala hal yang mereka kasih ke aku. Sampai aku kuliah di Gading Serpong pun, yang menurut teman-temanku itu eh, mungkin agak pricey, tapi eh, aku dapat itu, aku dapat. Tapi aku nggak dapat dengan hal yang teman-teman lainku dapat kayak cinta, contohnya cinta orang tua mereka, mereka bisa cerita apapun itu, mereka bisa sharing apapun itu. Nah, itu aku nggak dapat. Justru aku mencari ketenanganku itu di orang lain. Aku maksudnya kayak cerita apapun itu ke orang lain. Aku bisa membayar orang, aku bisa bayar temanku, sehari mereka ketemu aku bayar bisa 500.000 cuma buat mereka temenin aku kemana aja, cuma buat mereka dengerin aku. itu itu bener-bener dan aku itu udah ngelakuin itu mungkin udah belasan kali. Aku nggak tahu udah ngehamburin uang berapa puluh banyak hanya untuk ngebayar orang biar bantu aku denger aja, maksudnya kayak ya udah berteman aja sama aku karena aku nggak punya teman. Aku punya punya tapi aku ngerasa mereka nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Emang salah sih karena aku berharapnya ke manusia. Dan eh, sedikit informasi, aku sampai sekarang tidak menerima Tuhan. Aku tidak ke gereja sama sekali. Sudah hampir 2 tahun aku kuliah, aku nggak ke gereja. Aku sudah tidak percaya Tuhan. Itu benar-benar salah. Dan aku harap teman-teman nggak ada di tahap itu. Tapi untuk menerima Tuhan di hidupku sekarang, aku merasa sulit. Karena aku merasa Tuhan tutup mata dengan apa yang terjadi ke aku. Emang tadi aku dengar sharing-sharing kakak bahwa aku harus lebih banyak belajar bersyukur, lebih banyak belajar menerima, tapi uh, sorry banget bahwa aku nggak bisa menerima itu. Bahkan aku tadi nggak bisa merasa tenang. Aku ngerasa kayak semua itu udah aku dengar, semua itu bullshit. Aku itu nggak bakal terjadi di hidupku. Dan kayak aku merasa banyak hal yang orang udah cerita ke aku kayak nggak masuk di otakku. Kayak enggak, mereka nggak di posisiku. Mereka tuh cuma bisa menenangkan, tapi nggak bisa ngasih solusi. Itu solusi-solusi yang nggak bisa aku terima. Sampai pada akhirnya waktu aku di Jogja kemarin, aku belajar banyak di toko buku Akik itu, aku baca banyak hal sampai ya udah sekarang aku udah nggak barcode, tapi emang untuk percaya Tuhan itu susah. Menurutku Tuhan hanya bekerja untuk orang-orang yang orang tuanya punya cinta, yang emang buat orang-orang yang mungkin uh, hidupnya lebih baik dari aku. Itu menurutku Tuhan bekerja hanya untuk orang-orang itu, dan mungkin Tuhan bekerja untuk orang-orang yang cantik, orang-orang yang mungkin ya orang-orang yang sesuai standar kecantikan orang Indonesia. Menurutku Tuhan bekerja untuk itu. Tapi kalau untuk Tuhan bekerja ngasih aku hidup yang lebih baik, kayaknya enggak. Tapi aku aku nggak bilang bahwa teman-teman yang percaya Tuhan itu salah, tapi aku memang merasa bahwa aku nggak harus percaya Tuhan karena ya mental aja gini sampai sekarang. Kalau aku sekarang mungkin untuk mengurangi rasa sakit hatiku atau rasa peningku, aku mungkin nggak barcode, tapi aku buat tato. Iya salah juga karena aku masih kuliah, tapi aku bertato itu salah. Tapi itu pelampiasan untuk kayak ya udah sekedar buat sembuh, daripada aku barcode mending aku tato. Ya itu juga menghabiskan uang dan itu juga menghabiskan tenaga buat ya bertengkar dengan orang tuaku every day, every time, dan itu sangat-sangat melelahkan. Jadi aku harap dari ceritaku ini sebenarnya aku cuma bilang teman-teman, nggak semua orang yang hidup dengan materi yang banyak itu menyenangkan. Kita mungkin dapat orang-orang yang maksudnya kita mungkin lihat teman-teman yang kayak ih fasilitasnya mewah, dia dilengkapi ini itu, tapi percayalah teman-teman, mereka
nggak selamanya bahagia, sama seperti aku. Itu nggak selamanya bahagia, teman-teman. Itu hanya hidup dengan materi, belum tentu mereka dapat cinta kayak teman-teman. Percayalah teman-teman bahwa orang tua teman-teman itu pasti melakukan yang terbaik, walaupun teman-teman diuji dari ekonomi, diuji dari apapun itu, tapi selagi cinta mereka, segala perhatian mereka untuk teman-teman, percayalah bahwa itu udah hal yang terbaik. Dan aku harap teman-teman percaya Tuhan, karena aku yakin Tuhan bekerja dalam hidupnya teman-teman. Itu aja. Makasih. Oke, Kak Clara, sebelumnya terima kasih banyak udah mau sharing. Aku yakin itu juga nggak mudah untuk mendapatkan keberanian untuk sharing di publik yang banyak orang seperti ini. Aku juga mau ngucapin sekarang I hope you're okay ya Kak, sekarang ini. Nah, mungkin dari Kak Desnita nih selaku psikolog dan hipnoterapis mau menanggapi sedikit. Oke, saya cuma mau bilang kalau selama kamu mau keluar dari kondisi itu, kamu akan ada perubahan. Tapi kalau kamu merasa nyaman berada di kondisi tersebut hari ini, ya udah jalanin dulu aja, karena akan ada fasenya nanti kehidupan akan membawa kamu ke depannya itu seperti apa kita nggak tahu. Yang penting sekarang tugas kamu hanya bertahan dulu aja. Kita nggak tahu tadi ya kehidupan akan membawa beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan seperti apa. Em, Lakukan sesuatu yang menyenangkan untuk kamu. Dan dari materi yang tadi, saya juga tadi sudah tekankan bahwa masalah bersyukur tadi itu nggak mudah untuk semua orang, gitu. Um, that's why kalau seandainya kamu merasa bahwa ya udah saya mau gini dulu aja, saya belum bisa terima apapun ya it's okay, nggak masalah juga. Yang penting kamu bisa dalam masa-masa yang kamu hadapin hari ini itu jauhkan dirimu dari orang-orang yang menghakimimu, dekatkan dirimu dengan orang-orang yang bisa menerima kamu dengan kondisi kamu yang seperti ini gitu ya. Karena semakin nanti ketemu orang-orang yang justru hanya bisa menghakimi aja kerjaannya, itu akan semakin memberikan pengaruh buruk untuk kesehatan kamu juga. Itu em, bertahan aja, itu minimal kamu udah bertahan aja itu tuh udah hebat banget loh ya. Banyak orang-orang menyerah, jadi selamat dulu kamu bisa bertahan sampai hari ini dengan kesulitan yang kamu alami, dengan kesesakan bertahun-tahun yang kamu alami, bisa bertahan sampai hari ini juga itu udah sangat-sangat luar biasa hebat ya. Banyak orang yang nggak bisa mampu kayak kamu bahkan bisa berbicara dengan lantang di sini, sharing untuk memberikan reminder lah ya untuk teman-teman yang lain. Thank you Clara, itu aja dari saya. Oke, terima kasih Kak Desnita. Nah, buat Kak Clara juga, Kak Clara udah hebat banget bisa bertahan sejauh ini dan semoga Kak Clara bisa terus bertahan sampai selanjutnya. Nah, di sini juga udah ada nih di kolom chat ada dari Kak Endang, Kak Brigita, Kak Neviana, Kak Margareta, Kak Radin dan banyak teman-teman di sini yang mengucapkan semangat buat Kak Clara, peluk jauh buat Kak Clara. Semoga Kak Clara oke di sana ya. Oke, mungkin dengan ceritanya Kak Clara tadi juga menutup sesi webinar kita hari ini ya, teman-teman. Dan karena tadi di awal Kak Desnita udah ngasih tahu, kita bakal ada hadiah, free counseling dan free test kepribadian buat teman-teman. Di sini aku mau ngumumin nih, siapa nih yang dapat hadiahnya? Kira-kira teman-teman ada yang penasaran nggak? Siapa nih? Aku gitu. Nah, ini bukan aku Nah, yang milih loh ya, panitia. iya. Iya, FYI tadi kita udah diskusi nih sama tim siaga siapa nih yang bakal dapet tuh. Oh oke mau. Ada tuh yang udah pengen pengen dipilih ya. Oke mungkin aku langsung aja kali ya. Kayak teman-teman udah pada nggak sabar siapa pemenangnya yang bakal dapetin free counseling dan free test kepribadian. Yaitu ada jeng. Yang pertama ada Kak Yunita. Selamat Kak Yunita, kakak dapet free test kepribadian dari Siaga dan yang kedua, untuk free counseling didapatkan oleh Kak Clara. Oke. Untuk Kak Clara dan Kak Yunita, jangan lupa untuk klaim hadiahnya nanti ke chat Yormin yang ada di grup WhatsApp. Jangan lupa ya, Kak Clara dan Kak Yunita langsung aja chat Yormin yang ada di grup WhatsApp.
Sekali lagi aku mau ngucapin selamat buat yang udah dapetin hadiah. Nah, teman-teman yang belum dapet, tenang aja jangan bersedih hati karena di minggu depan kita masih bakal ada webinar lagi. Judulnya itu Journaling for Self-Care. Ada Your Say Class lagi, X Siaga, di tanggal 3 Oktober, hari Kamis, di jam yang sama, yaitu jam 7. Dan buat teman-teman yang mau daftar, bisa cek aja di Instagram Yorsay. Di situ udah ada pin posternya dan juga bisa cek ke bio Instagram Yorsay. Teman-teman bisa daftar lewat link itu. Dan nanti juga bakal di-share lewat grup WhatsApp. Jadi pastiin aja teman-teman hadir lagi di acara-acara Yorsay Class X Siaga ini. Nah, terus aku juga di sini mau ngingetin lagi buat teman-teman bisa dapetin e-sertifikat dengan mengisi presensi ini. Nanti presensinya akan dikirim ulang di kolom chat dan juga di grup WhatsApp. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Nah, atau buat teman-teman yang nggak kebagian hadiah tadi, selain Kak Clara dan Kak Yunita, tapi kayak, ya aku padahal pengen juga nih konseling gratis. Nah, buat teman-teman nih, khusus teman-teman yang hadir di Zoom ini, juga bisa banget cek Instagramnya Siaga di @psiaga.id. Nah, nanti teman-teman bisa langsung aja bilang, kalau teman-teman udah tadi nih aku join Your Say Class X Siaga dan aku pengen konseling gratis. Bisa aja cek di Instagramnya dan DM gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa aja cek Instagramnya dan DM, lalu untuk ketentuannya nanti akan diberitahu lebih lanjut. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih dan jangan lupa isi presensinya. Aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Desnita selaku narasumber kita hari ini yang sudah memberikan insight-insight baru, sangat insightful dan sangat mudah dipahami. Bahkan tadi kita udah ada sesi relaxing ya teman-teman itu. Aku juga sangat terbantu, aku juga lumayan jadi relax nih nge-hostnya, jadi nggak nervous lagi, terus jadi lebih santai, lebih calm gitu. Terus aku harap teman-teman bisa mendapatkan apa yang hari ini kita pengen dapatkan, yaitu heal your heart wound. Semoga dengan adanya webinar hari ini teman-teman bisa lebih sedikit terhealing lah hatinya, mentalnya, dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Mungkin sebelum kita benar-benar menutup acara ini, kita dokumentasi dulu ya kali ya, teman-teman, buat kenang-kenangan nih. Kita udah ikut acara kesehatan mental, udah ngobrol-ngobrol bareng Kak Desnita. Oke, buat teman-teman, yuk on cam dulu kita foto bareng-bareng. Oke, boleh teman-teman on cam yuk. Bentar lagi kita bakal langsung foto bareng. Foto bareng, dokumentasi. Oke, udah siap ya teman-teman? Udah pada ready, udah pada on cam. Nah, oke. Udah banyak nih. Ternyata hari ini ramai juga ya yang join. Oke, mungkin masih pada siap-siap. Sebentar lagi aku tungguin ya. Boleh mau yang sambil sisir-sisiran dulu, mau pakai lip tint dulu, kita gak apa-apa kita tungguin buat foto, teman-teman. Oke, ya. Wih, ternyata yang join webinar hari ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih ya, teman-teman hari ini. Oke, ini udah aku hafalin mukanya. Jangan sampai di minggu depan gak join lagi ya. Oke, ini kayaknya udah pada ready, udah pada on cam. Kita langsung aja kita foto bersama. Jangan lupa posenya ya, teman-teman. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Next slide. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya, teman-teman. Untuk slide selanjutnya, kita foto lagi. Satu, dua, tiga. Oke, udah selesai sesi foto-foto kita hari ini.
Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih kepada Kak Desnita selaku pembicara kita hari ini. Dan juga aku mau ngingetin buat teman-teman tadi yang aku bilang bahwa minggu depan kita bakal ada Your Say Class lagi, Aksiaga. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join lagi. Dan teman-teman biar nggak ketinggalan info, jangan lupa untuk follow at yoursay_id. Dan juga buat teman-teman yang pengen tahu seputar kesehatan mental dan lain-lain, teman-teman harus follow at @psiaga_id. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang malu nih, tapi masih pengen bertanya. Atau nanti tiba-tiba habis kelas, terus kayak, kayak tadi aku mau nanya tapi lupa deh. Nah, teman-teman bisa langsung aja cek-cek ke Instagramnya Kak Desnita ya, Kak. Siapa tahu nanti ada konten-konten Kak Desnita yang menjawab, atau mungkin nanti teman bisa langsung tanyain lewat DM Instagram Kak Desnita yang tadi udah ditampilin, yaitu @desnita_z. Atau TikToknya Kak Desnita juga. Tadi Kak Desnita cukup aktif di TikTok ya, teman-teman. Dan buat teman-teman nih yang misalkan pengen konsultasi pengembangan karir, kesehatan mental, review CV, dan tadi pengen konsultasi gratis tapi belum kebagian, jangan lupa sekali lagi aku ingetin cek ke Instagramnya @psiaga_id. Dan untuk presensi kita tunggu sampai jam 10 pagi besok. Jadi jangan lupa untuk diisi dan di screenshot untuk absensi. Ya, sampai besok jam 9 ya teman-teman. Mohon maaf. Jadi jam 9 jangan lupa diisi presensinya. Oke. Mungkin itu aja nih teman-teman, kita kayak udah pada oke, udah terima kasih banyak Kak Desnita, dan terima kasih juga buat seluruh tim ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join dan stay tune dari awal sampai akhir. Di sini mungkin sekali lagi aku selaku host mau mengucapkan mohon maaf jika masih ada kekurangan dan salah-salah kata. Sini aku Sinara dan teman-teman dari Yorsay dan juga Siaga pamit untuk undur diri di acara malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.